Oke, sekarang kita ngomongin dasar-dasar konsep dari cryptocurrency. Jadi, apa sih cryptocurrency? Jadi cryptocurrency ya, itu adalah suatu teknologi di mana di atas ya jaringan blockchain kita ini bisa ya melakukan apapun di sana. Dan di sini ya sistemnya itu semuanya transparan. Ada yang namanya ledger, ada namanya buku besar yang bisa dilihat secara publik. Jadi kalau saya kirim uang ke kameramen saya, kirim uang ke istri saya di rumah, kirim uang di orang di South Africa, itu akan terlacak ya di blockchain. Sehingga saya nggak bisa ya bohong ya, kamu udah kirim uang ke sini karena apa? Buktinya ada di blockchain. Jadi transaksi ya selain transparan juga cepat. Kenapa? Karena kripto itu buka 24 jam. Kamu kalau mau kirim uang ke Kanada di hari Sabtu, nggak bisa. Tapi kalau kamu dari Alam Sutra mau kirim uang ke Kanada di Sabtu ya dini hari jam 3 itu bisa dan hanya selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan itu adalah teknologi cryptocurrency. Nah, kita ngomong Bitcoin. Bitcoin ini kenapa sih disebut sebagai emas digital? Karena dia adalah kripto yang paling gede market cap-nya. Market cap dari Bitcoin itu dominasinya itu lebih dari 50% dari keseluruhan aset kripto yang ada. Jadi semua aset yang ada di sini ya, Toncoin, Solana, BNB, kamu jadiin satu sama circulating supply-nya itu hanya setengah dari nilai Bitcoin yang ada. Ini menunjukkan Bitcoin ini memiliki dominasi yang tinggi. Dan sampai kapanpun, I think masih sulit ya mengganti ya kekuasaan dari Bitcoin. Karena apa? Karena Bitcoin juga memiliki jumlah yang hanya 21 juta. Uang itu tambah banyak, beredar, sementara Bitcoin itu hanya 21 juta. Jadi in the long enough time frame, ya Bitcoin itu akan cenderung mengalami yang namanya kenaikan harga. Selanjutnya, ya transaksinya bersifat peer-to-peer dan orang ya yang memverifikasi transaksi ya antar pengguna itu mereka mendapatkan jatahnya ya atau mereka mendapatkan Bitcoin dari transaksi tersebut. Itu disebut ya sebagai mekanisme proof of work. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, oh ini nambang apa? Nambang Bitcoin. Nah kok bisa ditambang nggak ada fisiknya? Jadi itu bisa ya. Bitcoin itu bisa didapatkan ya dengan mekanisme proof of work. Jadi kita menyediakan komputer yang mana komputer itu menyelesaikan ya suatu program tertentu dan nanti akan dapat reward dan rewardnya itu adalah berupa Bitcoin. Jadi memang pada awalnya Bitcoin itu ditambang. Dan dulu teman-teman cukup hanya dengan satu laptop bahkan satu handphone teman-teman bisa nambang Bitcoin. Tapi semakin ke sini semakin sulit. Kenapa? Karena computing power ya atau kerumitan dari kode yang dihasilkan itu semakin tinggi. Sehingga teman-teman butuh alat yang lebih besar lagi supaya teman-teman bisa nambang Bitcoin. Dan makin lama lebih efisien teman-teman hanya beli Bitcoinnya daripada teman-teman melakukan mining.